Apa yang dimaksud dengan gali lubang, tutup lubang? Terjebak dalam hal yang sama secara terus menerus. Saya tidak berbicara tentang utang. Walaupun itu harus dibayar. Tapi utang yang paling besar adalah ketidaktahuan kita pada jati diri kita sendiri. Dulu kita pernah tahu siapa Tuhan kita. Dan kita pernah bersaksi saat ditanya oleh Allah, alastu birabbikum. Dan saat itu kita semua serempak menjawab, qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Tapi seiring dengan buah-buah huldi yang dimakan oleh Adam, lalu Adam kehilangan kesadarannya, jatuh ya, terusir dari surga. Masuk program-program yang kacau balau. Dan itu yang membuat nasib kita, itu yang membuat takdir kita. Kita lupa bahwa sebetulnya takdir dan nasib kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Jadi gali lubang tutup lubang itu artinya terjebak dalam hal yang sama secara terus menerus. Perhatikan saya. Ada orang yang berkeluarga setiap hari cekcok. Terjebak di hal yang sama terus menerus. Usaha. Terjebak pada hal yang sama terus menerus. Bahkan kita tidak sadar. Apa yang kita tidak suka dalam hidup datang terus menerus. Kok yang tidak saya inginkan kok datang terus menerus ya gitu. Kenapa datang terus menerus? Dalam hukum tarik menarik tidak ada yang datang padamu kecuali ditarik oleh kamu sendiri. Periksa pikiranmu, periksa perasaanmu. Ketika pikiran dan perasaan berpadu membangun satu keyakinan, itu keyakinan yang akan menjadi realitas kehidupan. Itu kita sedang menciptakan nasib kita sendiri. Kenapa ya? Hal yang tidak saya suka datang terus menerus. Jawabannya sederhana. Sepanjang kamu belum bisa menerima itu seutuhnya. Dan bisa mengambil pelajaran dari apa yang kamu tidak suka. Maka yang tidak kamu sukai akan datang terus menerus. Itu kan semacam remedial kalau di sekolah. Kalau kita belum lulus pelajaran matematika, ya sub pelajaran berhitung, tidak mungkin dong dikasih pelajaran agama. Pasti yang akan diremedial yang itu. Makanya saya kasih tahu, sepanjang kita belum bisa menerima yang kita tidak suka, maka yang tidak kita sukai akan datang terus menerus. Lubang kita semakin besar? Semakin besar? Semakin besar. Itu namanya gali lubang, tutup lubang. Terjebak dalam hal yang sama secara terus menerus. Sudah tahu bahwa, sholat saya tidak mengubah perilaku saya. Kesombongan dalam agama saya tidak pernah mengubah perilaku saya. Ya sudah, rubah. Ada yang salah dalam diri kita, kan begitu. Tapi kita nggak mau jujur, seolah-olah kalau sudah melakukan itu malah ditempelkan pada diri kita label-label kesombongan. Seolah-olah saya paling soleh, seolah-olah saya paling benar. Kan seperti itu yang terjadi. Pernah nggak ada kata-kata jatuh di lubang yang sama? Pernah nggak? Pernah nggak? Dengar ya kata itu. Jatuh di lubang yang sama. Apa artinya? Kalau orang jatuh di lubang yang sama itu, kan artinya dia nggak mau belajar. Kalau binatang jatuh di lubang yang sama, ya karena dia tidak berpikir. Tapi kalau manusia jatuh di lubang yang sama, kan disangsikan ya identitas kemanusiaannya. Betul nggak? Kadang-kadang ya, kita mau pasang jerat tikus aja, ya. Kalau tikusnya yang itu aja, dia tuh tahu ada jerat di situ, besok-besok nggak lewat situ. Tikus aja nggak pernah jatuh ke lubang yang sama. Ini yang mengaku dirinya lebih mulia dari tikus, ya. Tapi sering jatuh ke lubang yang sama. Aneh ya. Yuk sekarang sadari. Bapak Ibu, banyak gak
pelajaran dari Allah dalam kehidupan ini? Banyak ya. Dari sejak tadi pagi sampai sekarang jam 10:04 ini, pelajarannya banyak sekali. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang terjadi pada diri kita, semua itu adalah pesan-pesan semesta yang harusnya ditangkap sebagai model, bentuk, metode pembelajaran buat kita. Oke, sampai di sini mengerti? Baru judulnya aja. Oke. Judulnya aja harus saya jelaskan supaya panjang, supaya semuanya clear. Coba kita masuk ya pada penggalan-penggalan peristiwanya. Ini Quran surat At-Taubah ini, surat 9 ayat 17. Ini ayat ya, ini ayat, mohon izin ya. Pahami dengan jujur, pahami dengan jernih. Coba kosongkan dulu. Kalau pernah membaca ayat ini dengan penafsiran yang lalu, udah lepaskan dulu. Kali ini semoga ada sesuatu yang menyelinap, yang baru, pemahaman yang lebih dalam lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maka lil musyrikin ayamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa finnar hum khalidun. Ini udah saya coba lihat ya bahasa Arabnya dan kemudian bahasa terjemahkannya. Jadi ini udah saya coba klopkan ya. Maka nalil musyrikin ya, tidak pantas orang-orang musyrik ayamuru masajidallah, memakmurkan masjid Allah. Makanya sekali lagi ini perlu kejujuran. Ya, ini yang dibicarakan bukan Masjid Al-Falah, bukan Masjid Al-Hikmah, bukan Masjid Istiqlal, yang dibicarakan masajidallah. Ingat ya, masjid Allah. Kalau masjid Allah berarti masjid buatan siapa? Buatan Allah. Saya tidak cerita masjid buatan manusia ya. Itu mah udah banyak yang ngurus. Ini yang saya bicarakan masajidallah. Kan kita ini kadang-kadang aneh ya. Aneh ya. Yang bikin masjid kita, tapi kita sebut itu adalah masjid Allah. Padahal yang buat kita. Masjid itu bahasa Arab, hadirin, artinya tempat. Jadi masajidallah bertempatnya Allah. Di mana Allah bertempat? Ya tanya Allah. Allah sudah ngasih info pada kita. Allah mengatakan, aku bersamamu loh. Bahkan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Jadi kalau begitu, ayat itu alamat bukan? Alamat. Jadi Allah bersama siapa? Bersamamu. Ya kan? Bahkan lebih dekat daripada apa? Urat nadi lehermu. Betul enggak? Iya. Bahkan Allah dalam diskusi mengatakan, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Jadi istilah lain untuk masajidallah itu adalah baitullah. Jadi baitullah itu artinya rumah Allah. Kalau Allah bersamamu, berarti rumahnya juga adalah dirimu. Paham? Oke. Makanya di ayat ini orang-orang musyrik, siapa orang musyrik? Orang musyrik itu orang yang menduakan Tuhan. Jujur ya. Takut kehilangan Allah atau takut kehilangan deposito? Jujur ya. Jujur ya. Saya jarang ya ada orang stres karena takut kehilangan Allah. Tapi saya melihat orang stres takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan uang, takut bisnisnya gagal, banyak. Kira-kira dia menempatkan Allah di atas atau di bawah? Ini saya kasih tahu, siapapun yang menempatkan Allah selalu di bawah dari segala yang kita banggakan, siap-siap aja bangkrut. Saya baru saja ngasih pelatihan kemarin di Kediri. Ada karyawan dikumpulkan yang punya perusahaan, lalu saya kasih pelatihan. Pertanyaan saya sebelum saya memberi pelatihan itu,
kenapa kalian bekerja? Itu pertanyaan saya. Jawabannya apa? Kalau saya nggak kerja, saya nggak punya uang. Kalau saya nggak punya uang, saya nggak bisa nyekolahin anak. Kalau saya tidak punya uang, saya tidak bayar cicilan. Kalau saya nggak punya uang, saya tidak bisa makan. Kesimpulannya, mereka bekerja karena takut sesuatu. Setuju? Jadi apa yang menggerakkan dia? Allah atau ketakutan? Tidak ada satu karyawan pun yang mengatakan, saya bekerja karena saya percaya. Saya ada di perusahaan ini direncanakan oleh Allah, dan saya di perusahaan ini diberi daya oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah lewat keahlian yang Allah titipkan pada saya. Gak ada. Dan itu yang saya harapkan tadinya. Jadi saya bilang, saya cocok diundang ngasih motivasi di perusahaan ini, karena ternyata niat kalian bekerja salah. Jadi kalau niat bekerja karena uang, berarti uang di atas Allah. Tapi kalau niat bekerja karena ingin menjadi kepanjangan tangan Allah, menjadi pelayan Allah, melayani orang-orang yang butuh pertolongan Allah lewat peran saya, apakah tidak dapat uang? Bisa jadi uangnya melampaui yang dia pikirkan. Itulah rahasianya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini saya bicara pengalaman, karena saya pernah bekerja di mana-mana. Ya, tapi kalau saya cerita pengalaman ini terlalu banyak, nanti habis waktu. Jadi apa yang saya sampaikan ini pengalaman. Saya pernah bekerja untuk uang. Saya punya rumah banyak, saya punya emas banyak. Alhamdulillah, semuanya ludes. Dan kemudian saya tafakur ke dalam. Kenapa ini semua pergi? Ternyata hukum tarik-marik mengatakan, begitu uang ditempatkan di atas Tuhan, maka uang tidak rindu lagi bersama kamu. Itu baru saya temukan jawabannya setelah saya mengalami kebangkrutan. Sampai di titik nol. Bahkan punya mobil satu-satunya, dipinjam tetangga, sampai sekarang gak balik. Memang harus habis itu. Dan semua yang saya ambil karena menempatkan uang di atas Tuhan, semuanya pergi. Setelah itu kemudian saya bekerja. Saya ingin menjadi pelayan Tuhan di dalam kehidupan ini. Termasuk sekarang di sini saya berdiri, saya duduk di sini. Izinkan ya Allah, saya ingin menjadi kepanjangan tangan-Mu, menyampaikan cinta kasih-Mu pada orang-orang yang butuh pertolongan. Jadilah kepanjangan tangan Allah. Tidak merasa hebat, tidak merasa punya apa-apa, tidak merasa tahu apa-apa, tidak merasa bisa apa-apa, bahkan kita tidak akan pernah merasa siapa-siapa. Lepas semuanya. Tidak perlu atribut apa-apa. Tidak perlu gelar ini, gelar itu, gak perlu. Lepaskan semuanya. Tidak perlu atribut baju apa-apa. Pakai baju ya biasa aja. Yang penting pakai baju, sopan. Batik kan? Bagus gak batik saya? Bagus. Asli buatan Indonesia. Bukan buatan Arab nih, Indonesia. Batik badan titik. Makanya ba itu cuma 2. Ya, kayak mangkuk kosong di bawahnya titik. Titiknya masih di luar tuh. Makanya coba usahakan supaya titiknya masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam namanya jadi nun. Betul nggak? Makanya ba tu baitullah, nun tu nurullah. Temukan cahaya Tuhan dalam baitnya. Nanti masjidmu jadi makmur. Jadi hakikatnya masjid, masajid Allah, sebetulnya adalah diri kita sendiri. Suka mendengar perintah Allah dari sini? Suka mendengar seruan Allah dari sini? Ada? Coba, suka menyeru gak Allah? Jangan bohong. Itu namanya azan. Itu azan itu. Itu mendengarkan suara azan. Allah yang menyeru. Jangan bohong. Jangan sakiti orang. Hormati orang tuamu. Ada di sini. Ada seruan dari situ. Dan Allah sedang menyeru kita. Didengarkan gak suara azan itu?
Kita taunya azan itu yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya pakai speaker. Azan itu Allah menyeru kita. Allah suruh kita mendengar suaranya dari dalam. Coba ikuti. Siapapun yang ikuti itu pasti selamat. Gak mungkin ada korupsi. Gak mungkin orang nyakitin orang lain. Kalau semua mendengarkan suaranya dari dalam. Jujur, suka mendengar gak suara seruan Allah dari dalam? Suka? Diikuti gak? Nah itu, ikuti ya. Gak apa-apa. Ya sebelum ini belum ngikuti gak apa-apa. Tapi setelah ini, yuk kita ikuti. Kita bikin agar lubang yang besar itu kita tutup mulai saat ini. Setuju? Jadi siapa orang yang musyrik itu? Orang yang musyrik itu orang yang menduakan Tuhan. Kenapa dia menduakan Tuhan? Gara-gara satu, dia belum tahu dan kenal kepada Tuhan. Jadi penyebab dari syirik. Syirik itu perbuatannya, musyrik itu nama orangnya. Orang yang musyrik itu karena dia masih melakukan tindakan syirik. Syirik itu menduakan Tuhan. Gara-gara satu. Apa itu? Tidak tahu Tuhan. Makanya itulah yang disebut dengan lubang besar, dosa besar. Maka di Quran dikatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah sudah mengampuni dosa apapun yang selain dari syirik. Jadi dosa manusia itu cuma satu sebetulnya. Kan dosa yang lain sudah diampunkan. Tapi Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wih, enak kalau gitu. Ya sudah kalau gitu saya mau nyuri aja. Dan pasti diampunkan. Nyuri itu akibat syirik. Karena azan, suara seruan Allah dalam dirinya gak dia dengar. Coba kalau orang mau nyuri pasti ada ngingetin gak di dalam. Jangan, ini bukan punyamu. Ada gak? Ketika dia melakukan, jadi sebenarnya mencuri itu anaknya dosa syirik. Wah kalau begitu sudah saja saya berzina aja. Karena yang tidak diampunkan dosa syirik kan. Berzina itu anak turunnya dari syirik. Kalau orang sudah mendengarkan suara Tuhan dalam dirinya gak mungkin itu dilakukan. Kalau gitu gak apa-apalah saya ngomongin orang. Karena kata Quran yang tidak diampunkan dosa syirik. Kan ngomongin orang berarti diampunkan. Tahu gak orang yang ngomongin orang? Itu turunannya dari syirik. Kan sudah ada seruan dari dalam. Jangan ngomongin orang. Tapi kamu lakukan. Syirik gak? Syirik. Jadi sebetulnya syirik itu sudah kelihatan sekarang dalam bentuk turunan. Oke, saya nanya sekarang. Orang jualan di pasar, nipu orang, syirik? Syirik. Kalian ngomongin orang lain, padahal orang lain gak tahu, syirik? Syirik. Kalian marah-marah di jalan, gara-gara senggolan, syirik gak? Syirik. Jadi akhirnya semua dosa itu jadi syirik. Paham sampai sini? Karena banyak yang salah dengar kajian saya. Oh enak kalau gitu ya. Yang penting saya enggak syirik. Dia pikir syirik itu enggak kedukun gitu. Dia pikir syirik itu yang penting enggak bikin sesajen gitu. Aduh, semua hal yang melanggar seruannya Allah di dalam syirik. Paham sampai sini? Oke. Sekarang masuk akal enggak? Kalau orang yang syirik, orang yang musyrik tidak bisa memakmurkan masjid Allah. Setuju enggak? Ketika kita tidak mau mendengar suara seruan Allah dari dalam, maka ini makmur enggak? Enggak, kering kerontang. Lihat tuh, orang yang sering melakukan kejahatan dan maksiat, kering kerontang, enggak makmur masjidnya tuh. Ya, saya tidak cerita Bapak Ibu datang ke pengajian banyak, itu udah selesai. Silahkan itu teruskan. Saya tidak cerita itu. Tapi saya juga sedang cerita
kok yang sering datang ke situ juga ternyata nggak berubah ya. Habis di situ kan tetap ngomongin orang. Sebagian, oknum, nggak semua, ya sebagian besar maksud saya. Ya sebagian kan, iya. Betul nggak? Saya kadang-kadang dulu ya suka diundang di kajian-kajian gitu. Dulu, kalau sekarang saya nggak terima undangan. Dulu, saya bingung itu. Ternyata di pengajian ada geng-gengan itu. Iya, geng ibu-ibu ini, geng ibu-ibu ini, geng ibu-ibu ini. Wah, saya juga kaget itu. Kaget itu. Karena apa? Geng ini curhat sama saya. Geng ini curhat sama saya. Geng ini membicarakan geng ini. Padahal di satu pengajian. Seragamnya sama, Bu. Bingung saya itu. Ya, makanya saya gak mau lagi datang ke situ. Cuman karena ikhfa dan idghamnya salah aja, itu bikin geng baru itu. Karena suaranya falas bikin geng baru itu. Ini geng ibu-ibu yang suaranya bagus gitu kalau ngaji. Ini geng ibu-ibu yang falas. Itu ada gengnya tuh. Bukan membantu yang falas. Ini yang merasa dirinya sudah hebat, ini malah menjelekan yang ini. Bingung saya ngaji apa itu. Oke, bisa teruskan? Ini agak lama ya bahas ayat ini karena supaya tidak salah paham. Tapi ngerti ya, ulangi. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah. Setuju ya? Sepanjang kita masih syirik, masih menduakan Tuhan, sepanjang itu kita tidak akan bisa memakmurkan masjid Allah ini. Makanya apa yang terjadi? Maaf ya, yang tidak makmur masjidnya menakutkan. Wajahnya serem. Maaf ya ini, aduh saya suka serem gitu loh lihatnya ya. Itu. Ya kalau di sini kan semua kelihatan seperti soleh. Betul nggak? Ini sekarang nih, yang di sini kan semua kelihatan seperti sabar. Seperti kan? Betul nggak? Kan sebetulnya aslinya kalian itu ketika berhadapan dengan kehidupan nyata. Di rumah, di jalan, kelihatan tuh. Betul nggak? Coba lihat tuh. Kalau orang yang gampang marah, itu gak makmur itu masjidnya. Orang gampang tersinggung, gak makmur masjidnya. Orang yang suka ngata-ngatain kata-kata kotor, gak makmur masjidnya. Yang makmur itu di dalamnya kaya dengan sifat-sifat Allah. Ya, ulangi ya. Saya tidak cerita memakmurkan masjid yang Masjid Al-Falah, Al-Ulfah, Al-Hikmah. Itu kalian udah pintar. Dan dipikir makmur itu kalau konsumsi banyak, ada kopi, ada teh manis, ada jahe gitu, itu membuat yang masuk angin. Jadi ngerti sekarang? Kira-kira sekarang ngerti nggak? Ini masjid saya sudah makmur belum? Kalau yang makmur itu setiap yang datang kepadanya merasa tersantuni. Ketika orang datang kepadanya dia mengadu, dia itu bisa menenteramkan. Makmur. Karena energinya berlimpah. Jadi sekali lagi, masjid yang makmur itu adalah diri-diri manusia yang di dalamnya memiliki sifat-sifat ilahi. Itu yang disebut dengan ketuhanan. Nah kalau kesetanan, itu ciri bahwa masjidnya enggak makmur. Kira-kira kalian sering ketuhanan atau sering kesetanan? Tertawa dong. Saya tertawanya saya sendiri. Ya tertawakan dirimu sekali-kali ya. Paham ya? Oke.